Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Putri Dewi dengan NIM 45224059. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu fungsi perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah proses sistematik dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta merancang langkah-langkah dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya. Adapun perencanaan menurut George R. Terry, yaitu perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa depan dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan perencanaan menurut Conti dan Newell, yaitu perencanaan adalah memilih alternatif-alternatif yang tersedia dan memutuskan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan terbagi atas 3, yaitu yang pertama, memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Perencanaan menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang serta langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Dengan begitu, seluruh bagian organisasi memilih pedoman yang sama dalam bertindak sehingga terhindar dari kebingungan atau arah yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu menjadi dasar mengendali dan evaluasi. Perencanaan menetapkan target dan indikator kinerja yang bisa digunakan untuk mengukur hasil. Dengan adanya strategi ini, manajemen dapat mengevaluasi apakah kegiatan yang dilakukan sesuai rencana dan melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Perencanaan menyelaraskan tujuan dan aktivitas masing-masing bagian. Dengan koordinasi yang baik, tumpang tindih tugas bisa dihindari, konflik diminimaliskan, dan semua bagian bekerja dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik perencanaan. Karakteristik perencanaan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu fokus pada masa depan. Perencanaan melihat ke depan, mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan dan mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya itu sebuah perusahaan membuat rencana ekspansi ke pasar luar negeri dalam 3 tahun ke depan untuk mengantisipasi pasar dalam negeri yang mulai jenuh. Yang kedua yang itu berorientasi tujuan. Semua rencana dibuat untuk mencapai target atau hasil tertentu secara efisien. Yaitu contohnya tim pemasaran membuat strategi promosi dengan tujuan meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam 6 bulan. Yang ketiga itu proses berkelanjutan. Perencanaan harus terus dikaji dan diperkuat sesuai perkembangan lingkungan atau kebutuhan organisasi. Contohnya, manajemen rutin mengevaluasi dan memperbarui rencana kerja setiap 3 bulan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar terbaru. Yang keempat itu melibatkan pengambilan keputusan dalam menyusun rencana. Manajer harus memiliki tindak terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Contohnya, saat membuat anggaran tahunan, pemimpin harus memutuskan apakah akan fokus pada pengembangan produk baru atau peningkatan layanan pelanggan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi keuangannya. Selanjutnya itu jenis-jenis perencanaan. Perencanaan strategis. Perencanaan jangka panjang yang menetapkan arah dan tujuan besar organisasi, yang berfokus pada visi, misi, dan sasaran utama organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Contohnya, perusahaan merancang rencana 5 tahun ke depan untuk memperluas pasar ke Asia Tenggara dan meningkatkan pasar sebesar 30%. Yang kedua itu perencanaan taktik, yaitu perencanaan jangka menengah yang menerjemahkan strategi besar ke dalam rencana spesifik untuk tiap bagian atau unit, yang berfokus pada kerja per departemen atau divisi dalam 6 bulan atau 2 tahun. Yang contohnya yang itu divisi pemasaran, itu menyusun rencana kampanye iklan selama 1 tahun untuk mendukung target peningkatan penjualan perusahaan.
Yang ketiga itu perencanaan operasional, yaitu perencanaan jangka pendek yang mengatur kegiatan harian agar pekerjaan berjalan lancar, yang berfokus pada aktivitas rutin produser kerja dan jadwal harian atau mingguan yang berfokus pada yang contohnya adalah atasan membuat jadwal kerja mingguan karyawan toko untuk memastikan pelayanan berjalan efisien. Selanjutnya proses perencanaan terbagi atas 7, yaitu yang pertama menentukan tujuan atau goal setting, yaitu langkah pertama dalam perencanaan adalah menetapkan apa yang ingin dicapai. Tujuan harus spesifik, teratur, relevan, dan memilih batas waktu. Tujuan menjadi arah utama bagi seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, analisis situasi, yaitu menganalisis lingkungan internal, misalnya sumber daya, kemampuan, kelemahan organisasi, dan eksternal, yaitu peluang dan ancaman dari luar seperti pesaing, pasar relokasi. Tujuannya agar organisasi memahami kondisi dan tantangan yang akan dipahami. Yang ketiga itu mengidentifikasi alternatif, yaitu setelah mengetahui situasi, organisasi menyusun beberapa pihak atau strategi yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Langkah ini penting untuk membuka berbagai kemungkinan dan solusi. Yang keempat itu evaluasi dan pemilihan alternatif, yaitu setiap alternatif dibandingkan dari segi biaya, manfaat, dan risiko dan kelalaiannya. Alternatif terbaik yang paling sesuai dengan kondisi organisasi dipilih. Tujuannya agar keputusan yang diambil lebih rasional dan efektif. Yang kelima itu perumusan rencana atau formalitas rencana aksi, yaitu membuat rencana secara rinci termasuk langkah-langkah pelaksanaan siaga yang bertanggung jawab, kapan dilakukan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tahapan ini menghasilkan rencana aksi yang siap dijalankan. Yang keenam itu implementasi rencana, yaitu melaksanakan rencana sesuai dengan jadwal dan tanggung jawab yang sudah ditentukan. Koordinasi pemimpin dan komunikasi sangat dibutuhkan agar rencana berjalan dengan lancar. Yang ketujuh sekaligus yang terakhir itu monitoring dan evaluasi, yaitu memantau atau pelaksanaan rencana yang mengevaluasi apakah tujuan tercapai. Jika ada penyimpangan, dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Langkah ini sangat penting agar organisasi tetap berada di jalur yang benar dan terus meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya itu manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan terbagi atas 5, yaitu yang pertama meningkatkan fokus dan prioritas kerja. Itu perencanaan membantu organisasi atau individu menentukan apa yang paling penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Dengan begitu, energi dan waktu tidak terbuang untuk hal-hal yang kurang penting. Contohnya itu tim proyek tahu bahwa tugas utama minggu ini adalah menyelesaikan desain produk, bukan mengurus hal yang lain yang kurang mendesak. Yang kedua itu mengurangi resiko dan ketidakpastian. Dengan perencanaan, organisasi bisa memprediksi hambatan atau masalah yang mungkin muncul dan menyiapkan solusi lebih awal. Hal ini membuat keputusan menjadi lebih aman dan terarah. Contohnya, sebuah perusahaan merencanakan cadangan data jika penjualan menurun secara tiba-tiba. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan. Itu membuat semua bagian organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Ini mencegah tumpang tindih tugas dan meningkatkan kerja sama antar tim. Contohnya, divisi produksi dan pemasaran bekerja sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan bersama sehingga peluncuran produk berjalan dengan lancar. Yang keempat itu ada mendorong informasi dan antisipasi terhadap perubahan proses. Perencanaan mendorong pemikiran ke depan dan pencapaian solusi kreatif.
yaitu organisasi jadi lebih siap menghadapi perubahan lingkungan atau persaingan. Contohnya, perusahaan mulai mengembangkan produk ramah lingkungan karena melihat tren pasar yang berubah. Yang kelima itu menjadi alat ukur untuk evaluasi perencanaan, menyediakan target dan standar yang bisa digunakan untuk menilai apakah kinerja sudah sesuai harapan. Dari sini bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan ke depan. Contohnya, jika target penjualan tidak tercapai, manajemen bisa meninjau kembali strategi yang digunakan. Selanjutnya itu hambatan dalam perencanaan. Adapun yang pertama yang itu keterbatasan informasi. Jika informasi kurang atau tidak valid, rencana yang dibuat bisa salah arah. Tanpa informasi yang cukup, perencanaan jauh lebih banyak menebak daripada berdasarkan fakta. Contohnya yaitu perusahaan merencanakan ekspansi ke daerah baru tanpa tahu kebutuhan pasar di sana. Akhirnya produk tidak laku. Yang kedua itu perubahan lingkungan yang cepat. Lingkungan bisnis bisa berubah secara tiba-tiba, misalnya tren pasar, teknologi, atau revolusi. Rencana yang sudah dibuat bisa cepat menjadi tidak relevan. Organisasi harus siap menyesuaikan rencana dengan kondisi terbaru. Contohnya, rencana bisnis offline menjadi tidak efektif setelah terjadi perubahan besar ke arah digital akibat pandemi. Yang ketiga yaitu kurangnya dokumen dari pimpinan atau pegawai. Rencana yang bagus tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh pihak yang menjalankannya. Keterlibatan dan komunitas dari seluruh tim sangat penting agar rencana bisa dijalankan dengan baik. Contohnya itu pegawai tidak mau mengikuti rencana kerja baru karena tidak dilibatkan sejak awal atau tidak diberi pemahaman. Yang keempat itu ketidaktepatan dalam menetapkan tujuan. Jika tujuan tidak jelas, tidak relevan atau tidak sesuai kebutuhan organisasi, maka seluruh perencanaan akan salah arah. Tujuan yang salah arah contohnya itu menetapkan target penjualan yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan kemampuan produksi. Yang kelima itu over planning atau terlalu banyak perencanaan tanpa eksekusi. Yaitu terlalu fokus menyusun rencana secara detail tapi lupa untuk menjalankannya, bisa membuat kemajuan perencanaan harus seimbang dengan tindakan nyata. Contohnya, tim terlalu relevan rencana kampanye proses tapi tidak pernah benar-benar meluncurkan ke pasar. Adapun kesimpulan dari materi saya hari ini yaitu perencanaan merupakan fungsi vital dalam manajemen karena menjadi dasar dari pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi akan kehilangan arah dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Adapun kutipan motivasi dari saya itu, visi tanpa rencana hanyalah mimpi. Rencana tanpa aksi hanyalah khayalan. Tapi visi, rencana, dan aksi itulah yang menciptakan perubahan. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.